Halo semuanya, apa kabar para tetua dan teman-teman kultivator? Bersiaplah untuk merasakan sensasi yang tak terlupakan dari Xiaoyan dan nikmati setiap momen bersama teh dan kopi yang tersedia. Mari kita langsung gaskeun. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan telah mengatakan apa yang diinginkan kepada tetua lembah Tang. Dia menginginkan 3 perubahan api langit misterius, yaitu harta paling berharga milik lembah api terbakar. Namun tetua Feng menyetujui hal ini dikarenakan pil Bodhisattva sangat penting bagi putrinya. Dirinya memulai pemurnian obat bersama dengan Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Apakah yang akan terjadi setelah itu? Jangan kemana-mana, duduk yang manis dan saksikan kisah selanjutnya. Adegan diawali dengan tampak api berwarna perak menyala dengan cepat di dalam kuali obat di atas panggung batu. Raungan naga rendah berulang kali dipancarkan dari dalamnya. 9 naga api itu seperti 9 versi kecil kuali obat. Mereka bisa menyempurnakan bahan obat ini dengan sempurna. Tentu saja Xiaoyan dengan jelas memahami bahwa 9 naga api ini pada akhirnya masih di bawah kendali Tang Zhen. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mencoba kerjasama semacam ini untuk memperbaiki pil obat, namun tidak ada kekurangan. Pengalaman penyempurnaan pilnya tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir. Selain itu, tugasnya adalah penggabungan sederhana dari kekuatan obat murni. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini tidak dianggap terlalu sulit. Panggung batu benar-benar sunyi, hanya suara api yang menyala yang keluar. Xiaoyan dan Grandmaster Huan menutup matanya. Mereka memfokuskan pikiran mereka dan mengendalikan kekuatan spiritual mereka di dalam kuali obat. Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul dari cahaya hijau giok yang tenang. Ketika pandangan seseorang bergeser, seseorang akan melihat setetes cairan kental berwarna-warni muncul di dalamnya. Aroma obat yang pekat keluar dari cairan. Xiaoyan menghela nafas lembut setelah menggabungkan banyak bahan obat ke dalam cairan kental yang berwarna-warni ini. Langkah ini menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Segera hatinya menjadi tegang. Dia tahu bahwa ini baru permulaan. Memperbaiki pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu yang semudah yang dia bayangkan. Setelah merasakan kesulitan dalam memperbaiki pil obat tingkat 7 ini, Xiaoyan tanpa sadar sedikit bersuka cita. Jika dia tidak beruntung memasuki kondisi misterius itu ketika dia membantu Cailin memperbaiki pil obat di Akademi Dalam, kemungkinan besar dia tidak mungkin berhasil memperbaiki pil obat dengan keahlian alkemisnya saat itu. Suara Tang Zhen terdengar ketika dia berkata bahwa teman muda Yan Xiao memang mengejutkan. Dia telah menyelesaikan penggabungan awal dengan sangat cepat. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiaoyan. Jelas dia sangat terkejut dengan efisiensi cepat Xiaoyan. Perlu diketahui bahwa penatua eksternal dari menara pil Grandmaster Huan belum menyelesaikan merger awal saat ini. Xiaoyan hanya tersenyum karena keterkejutan Tang Zhen. Setelah itu dia mengirimkan suaranya. Dia berkata bahwa apakah bagian kedua dari bahan obat benar-benar dimurnikan. Tang Zhen tertawa, kemudian dia berkata bahwa pemurnian hanya tinggal menunggu beberapa saat lagi akan selesai. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat 9 naga api itu tiba-tiba melebarkan mulut mereka. Banyak bahan obat yang telah selesai disempurnakan, kemudian sekali lagi dimuntahkan. Sebagian darinya dipisahkan sebelum memasuki lampu hijau giok tempat kekuatan spiritual Xiaoyan berada. Tang Zhen kembali berkata bahwa pemurnian pil Bodhisattva api dibagi menjadi 8 bagian. Ini baru porsi kedua. Namun dengan adanya bantuan dari mereka berdua, kemungkinan tingkat kesuksesannya kali ini akan sangat tinggi. Xiaoyan tiba-tiba terdiam setelah mendengar 8 bagian ini. Ini memang layak menjadi pil obat tingkat tinggi. Xiaoyan dengan cepat memfokuskan pikirannya setelah berseru di dalam hatinya.
Setelah itu dia mulai menggabungkan bagian kedua dari kekuatan obat murni ini. Beberapa saat setelah Xiaoyan mulai menggabungkan bagian kedua, Grandmaster Xuan perlahan membuka matanya. Hatinya cukup terguncang saat melirik Xiaoyan. Penampilan Xiaoyan benar-benar melebihi ekspektasinya. Pemuda bernama Xiaoyan ini kemungkinan juga merupakan alkemis tingkat 7. Bakat seperti itu sangat luar biasa dan brilian. Grandmaster Huan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kekuatan spiritualnya menyapu bagian dalam kuali obat. Dia menyedot bagian kedua dari esensi bahan obat olahan berulang kali dan sekali lagi memulai penggabungan. Waktu berlalu dengan cepat saat banyak bahan obat yang tersuspensi di udara di atas panggung batu secara bertahap berkurang. Jika dihitung waktunya, penyempurnaan pil sudah mendekati hari ke-7. Selama 7 hari tersebut, ketiga orang di atas panggung batu tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Satu-satunya perubahan adalah aroma obat kental yang merembes keluar dari kuali obat. Semua alkemis di platform tidak jauh dari panggung batu memandang Xiaoyan yang telah bertahan selama hampir 7 hari. Keheningan di wajah mereka menjadi lebih padat. Setelah melihat penampilan Xiaoyan selama 7 hari ini, tidak ada lagi orang yang berani mengejeknya. Karena mereka tahu, jika mereka ada di tempatnya, mereka tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Jika saya telah menebak dengan benar, Yan Xiao ini juga harus menjadi alkemis tingkat 7. Seorang alkemis dari platform tiba-tiba menghela nafas saat dia berbicara. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Mereka segera tertawa pahit. Masalah ini adalah sesuatu yang agak sulit untuk mereka terima. Mereka hanya memperoleh pencapaian ini melalui pelatihan pahit selama bertahun-tahun. Namun seorang pemuda yang tampaknya berusia 20-an telah melampaui mereka. Mata Grandmaster Mo terkulai layu ketika menatap panggung batu. Wajahnya menunjukkan ekspresi kekalahan dan rasa malu menyelimuti wajahnya. Saat itu dia tampak sedikit lebih tua. Woer berdiri dengan cantik di sisi alun-alun. Sosoknya yang tinggi sangat memikat. Matanya juga sama terfokus pada panggung batu. Kedua tangannya terkepal erat. Penyempurnaan pil telah memasuki tahap perantara. Dia berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Waktu dengan cepat mengalir di tengah harapan semua orang. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. 8 bagian penyempurnaan pil telah mencapai langkah terakhir. Pada saat ini, ramuan obat yang telah tersuspensi di udara di atas panggung batu dituangkan seluruhnya ke dalam kuali obat. Energi afinitas api yang kuat memenuhi sekeliling, menyebabkan udara terasa sedikit terdistorsi. Ekspresi Tang Zhen, Grandmaster Huan dan Xiaoyan sangat serius saat ini. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, upaya perbaikan pil saat ini akan gagal total. Mata Tang Zhen melirik Xiaoyan dan Grandmaster Huan, kemudian dia berkata bahwa dirinya telah menyelesaikan penyempurnaan bahan obat. Penggabungan selanjutnya akan diserahkan kepada mereka berdua. Ekspresi wajah Tang Zhen serius saat dia menangkupkan tangannya dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam. Tugas yang tersisa tidak lagi membuatnya khawatir. Apakah penyempurnaan pil ini berhasil atau tidak akan bergantung pada Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Xiaoyan dan Grandmaster Huan mengatupkan gigi dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka segera memfokuskan pikiran mereka. 8 lampu kecil digantung di dalam cahaya hijau giok di dalam kuali obat. Aroma obat yang lembut berulang kali menyebar dari lampu. Ini adalah cairan obat yang terbentuk setelah peleburan hampir 100 jenis bahan obat. Tugas Xiaoyan saat ini adalah menggabungkan 8 kelompok ini bersama-sama dalam 9 hari ke depan. Jika penggabungan ini gagal, pemurnian pil kali ini secara alami akan berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu, Xiaoyan memikirkan tentang 3 perubahan api langit misterius. Dirinya tiba-tiba mengepalkan tinjunya saat memikirkan ini.
Kemudian dia bergumam bahwa kali ini dia hanya harus berhasil dan tidak akan pernah ada kegagalan di dalam hidupnya. Pikiran Xiaoyan terfokus pada 8 lampu kecil yang tergantung di dalam cahaya hijau giok. Beberapa zat cair atau bubuk terlihat samar-samar di dalam gugus cahaya. Setelah 9 hari, Xiaoyan menggabungkan semua kekuatan obat murni. 8 kelompok cairan obat murni ini mengandung kekuatan obat dari hampir 20 bahan obat yang dikumpulkan bersama. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia bertukar pandang dengan Grandmaster Huan di sisi berlawanan. Keduanya segera menutup mata mereka saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dan memasuki kuali obat. Kekuatan spiritual Xiaoyan dibebankan ke dalam lingkaran lampu hijau giok secara bergolak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan 2 tetes cairan berwarna-warni segera turun sebelum mulai bergabung perlahan. Penggabungan semacam ini membutuhkan ketepatan ekstrim dari kekuatan spiritual seseorang. Jika terjadi kesalahan di sepanjang jalan, hal itu akan menyebabkan kegagalan penggabungan. Penggabungan esensi bahan obat adalah langkah yang sangat memakan waktu. Seseorang tidak boleh merasakan sedikit pun kecemasan selama periode waktu ini. Jika tidak, sedikit kesalahan akan mengakibatkan kegagalan. Apalagi itu akan menyebabkan ramuan obat yang berharga berubah menjadi limbah. Namun beruntung semuanya berjalan dengan sangat lancar di sisi Xiaoyan, dan dia sangat berhati-hati karena kegagalan atau keberhasilan penyempurnaan pil ini akan menentukan apakah dia akan dapat memperoleh 3 perubahan api langit misterius atau tidak. Mengikuti aliran waktu, 8 lampu kecil di dalam lingkaran lampu hijau giok perlahan bergabung di bawah kendali Xiaoyan. Tang Zhen memfokuskan matanya pada kuali obat di atas panggung batu. Setiap tindakan di dalamnya dengan cepat ditangkap dalam pikirannya. Tang Zhen menatap Xiaoyan dengan rasa kagum yang luar biasa. Kemudian dia berkata bahwa Yan Xiao ini memang luar biasa. Tidak hanya dia bisa mempertahankan kecepatan penggabungannya, tapi dia juga bisa menggabungkannya tanpa kesalahan sedikit pun. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga sangat luas dan perkasa. Ini berkali-kali lebih kuat dari Grandmaster Huan, yang juga merupakan alkemis tingkat 7. Mata Tang Zhen sekali lagi beralih ke Grandmaster Huan, sementara pikiran ini melintas di hatinya. Yang akhirnya dia lihat hanyalah wajahnya yang agak pucat. Hatinya segera tenggelam. Tampaknya menggabungkan kekuatan obat dalam 9 naga api petir ini telah membuatnya lelah. Seorang Grandmaster alkemis membelai janggutnya saat dia perlahan bertanya-tanya dengan keras. Dia berkata bahwa dirinya ingin tahu apakah Yan Xiao itu mampu bertahan sampai akhir. 9 hari ini sepertinya telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritualnya. Grandmaster alkemis lain membuka mulutnya dan menjawab bahwa mereka sudah bertahan sampai tahap ini. Akan sangat disayangkan jika ada kesalahan terjadi. Kemudian orang-orang di sekitarnya mengangguk dengan pikiran yang sama. Yan Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya Huan Feng, kekuatan spiritualnya jelas mulai melemah. Seorang lelaki tua berdiri di tepat di depan mereka, tiba-tiba menghela nafas sambil menambahkan pikirannya. Tidak ada yang tahu harus berkata apa begitu pikiran konyol ini melintas di hati mereka, karena lelaki tua ini adalah penatua eksternal lainnya dari Merapil. Penglihatannya jauh lebih besar dari semua penglihatan mereka. Karenanya tidak ada dari mereka yang berani membuka mulut dan menanyainya. Namun mereka masih bergumam dalam hati mereka. Jelas, mereka tidak terlalu mempercayainya. Berdasarkan indranya, kekuatan spiritual Huan Feng memang melemah. Semuanya akan menjadi sangat buruk jika ini terus berlanjut. Waktu mengalir dengan cepat selama penggabungan ini. Penggabungan kekuatan obat Xiaoyan dan Grandmaster Huan secara bertahap mencapai akhir. Di bawah jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya, energi alam di panggung tinggi secara bertahap menjadi liar dan kejam. Dalam menghadapi kekerasan ini,
Aroma obat yang sangat pekat diam-diam menyebar, menyebabkan perhatian siapapun yang mengendusnya menjadi fokus. Tang Zhen dan semua orang menjadi lebih terjaga saat mereka merasakan perubahan di panggung tinggi. Apakah merger oleh kedua orang ini akan selesai? Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan banyak mata cemas yang fokus padanya. Dia tidak berani menenangkan pikirannya sedikit pun. Setelah penggabungan yang lama ini, wajah ini memiliki seutas benang putih pucat yang samar. Namun ini tidak terlalu serius. Di sisi lain, kondisi Grandmaster Huan jauh lebih buruk. Wajahnya menjadi putih seluruhnya. Namun dia masih terus mengatupkan giginya dengan erat tanpa menyerah. Saat kepadatan aroma obat di panggung tinggi meningkat, Xiaoyan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Mulut mereka mengeluarkan teriakan saat segel tangan mereka dengan cepat berubah. Setelah perubahan segel tangan mereka, kekuatan spiritual dalam kuali obat juga berubah. Tekanan melonjak dan menggabungkan semua cairan obat menjadi satu. Kedua gelombang wewangian obat telah mencapai batas kepadatannya saat cahaya kuat melonjak. Pada saat ini semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka berkata bahwa apakah penggabungan ini telah berhasil. Hati tegang Huor akhirnya rileks saat dia berdiri di tepi alun-alun. Senyum memikat juga muncul di wajahnya yang cantik. Tang Zhen tiba-tiba berdiri di atas panggung batu saat ini. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Namun dia bukanlah orang yang sembrono. Dia tahu bahwa penyempurnaan pil masih belum berhasil sepenuhnya. Dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Dia berkata bahwa bahan obat telah digabungkan seluruhnya. Selanjutnya akan menjadi formasi pil penting. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Grandmaster Huan. Dia tanpa sadar terkejut saat melihat ekspresi pihak lain. Dia bertanya dengan agak ragu-ragu, apakah Grandmaster Huan masih bisa bertahan? Grandmaster Huan menguatkan perhatiannya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan tertawa. Kemudian dia berkata bahwa teman muda Yan Xiao jangan khawatir. Dirinya tidak apa-apa dan baik-baik saja. Jadi tenang saja. Huan Feng. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, ekspresinya tidak terlalu meyakinkan Xiaoyan. Tang Zhen juga merasakan bahwa kondisi Huan Feng tidak tepat. Namun pada saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal lain. Di sisi lain, Xiaoyan dan Grandmaster Huan saling mengangguk. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan segel tangan mereka berubah. Orang bisa melihat cahaya hijau merah di dalam kuali obat tiba-tiba membumbung tinggi. Segera itu berubah menjadi dua cahaya pelangi yang muncul di depan mata semua orang. Kedua cahaya ini bertabrakan dengan keras di tengah kuali obat. Dua tetesan cairan yang telah berbentuk dari kekuatan obat dari hampir 100 jenis bahan obat mengeluarkan suara yang dalam saat mereka bertabrakan. Segera riak energi melingkar dan luar biasa kuat meletus dari mereka. Riak itu bertabrakan dengan dinding kuali obat, mengeluarkan suara dentuman-dentuman yang sangat jelas. Karena kekuatan spiritual dicampur dengan cairan obat, Xiaoyan mengeluarkan erangan selama tabrakan ini. Tubuhnya juga sedikit bergetar. Xiaoyan mampu menahan kejutan energi ini, tetapi Grandmaster Huan yang saat ini berada di batas kemampuannya muncul seperti sedotan terakhir yang menyebabkan unta runtuh. Wajahnya segera menjadi pucat putih saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Seluruh tempat segera menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke arah Grandmaster Huan yang tiba-tiba meludahkan darah dan seketika itu juga jatuh dari batu dan pingsan. Wajah Tang Zhen dan Huor tiba-tiba menegang. Semua orang tahu konsekuensi macam apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada alkemis saat ini. Di sisi lain, mata Xiaoyan tercengang saat dia menatap Grandmaster Huan yang jatuh pingsan. Kemudian secepatnya dia mendapatkan kesadarannya kembali. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kuali obat. Jika penyempurnaan pil ini akhirnya gagal,
dia bisa melupakan tentang 3 perubahan api langit misterius? Akankah semua usahanya benar-benar sia-sia pada saat-saat terakhir ini? Simak kisah selanjutnya ya teman-teman. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak jempol dan tekan tombol subscribe. Mimin tidak meminta kopi atau teh ya. Yang penting kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.